Perkenalkan, nama saya Andrian Ernaldi Lengkong dengan NIM 1906 1102 192. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah berbagai asumsi dan nilai yang disadari atau tidak disadari yang mampu mengikat kepaduan sebuah organisasi. Asumsi dan nilai tersebut menjadi penentu pola perilaku para anggota di dalam organisasi. Fungsi atau peran budaya organisasi. Yang pertama, menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Kedua, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Ketiga, memperkuat nilai organisasi. Keempat, sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Kelima, mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja, baik itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya terbuka dan partisipatif. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi, dengan didukung adanya rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara tim, adanya otonomi pekerja, dan berbagai informasi. Budaya tertutup dan otokratis. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang otokrasi kuat. Karakteristik budaya organisasi. Pertama, inovasi dan pengambilan risiko adalah tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil risiko dalam proses inovasi tersebut. Kedua, perhatian lebih hal-hal detail, maksudnya adalah organisasi mengharapkan pekerja untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Ketiga, orientasi pada manfaat, artinya manajemen berorientasi atau fokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Keempat, orientasi pada orang, artinya manajemen sangat memperhatikan pengaruh atau manfaat dari sesuatu yang disalurkan kepada orang-orang dalam organisasi. Kelima, organisasi pada tim adalah tindakan memprioritaskan aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan pada individu. Keenam, agresivitas adalah situasi di mana orang-orang cenderung lebih kompetitif dan agresif ketimbang easygoing. Ketujuh, stabilitas adalah situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga status quo sebagai lawan daripada perkembangan. Contoh budaya organisasi. Yang pertama, budaya administrasi adalah budaya administrasi dalam organisasi sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal surat menyurat, keluar masuk barang, penempatan pegawai, dan lainnya untuk memperlancar kinerja perusahaan. Kedua, kedisiplinan. Budaya organisasi berupa kedisiplinan, misalnya dalam hal ketepatan menyelesaikan order yang diminta. Budaya ramah kepada customer, tidak telat datang ke kantor, dan masih banyak lagi. Ketiga, pembagian wewenang yang jelas. Kemampuan organisasi dalam membagi wewenang adalah budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, maka kinerja para anggota dalam organisasi tersebut tidak akan optimal karena kebingungan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.